wabarakatuh minasan. Ohayo. Balik lagi ke channelnya Tabihita. Jika kamu adalah orang yang sedang mencari beasiswa ke luar negeri, khususnya ke Jepang, kamu tepat sekali sudah mengklik channel ini karena aku nantinya akan membahas seputar beasiswa ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Mau tahu? Nah, di video kali ini aku akan membahas secara detail informasi mengenai beasiswa, terutama beasiswa aku yang alhamdulillah udah aku dapetin dan sedang berlangsung, karena banyak banget teman-teman yang udah nanyain ke aku, khususnya di Instagram aku, tentang kamu pakai beasiswa apa sih, Mi? Beasiswanya itu dikasih apa aja sih? Gimana sih caranya dapetin beasiswa itu? Dan masih banyak sekali pertanyaan yang kalian kasih ke aku, dari pertanyaan umum sampai ke pertanyaan khusus. Dan kali ini aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah ditanyain ke aku. Jadi kalau kalian tertarik dengan informasi ini, atau kalian memang ingin berusaha dan sedang mencari beasiswa luar negeri, apalagi beasiswa ke Jepang, please nonton video ini sampai habis, karena nanti selama video ini aku akan kasih tips-tips gimana mendapatkan beasiswa. Terutama apa aja sih yang aku dapetin di beasiswa ini, dan agar kamu bisa juga ngedapetin beasiswa seperti aku. Oke, langsung aja kita bahas tentang beasiswanya. Alhamdulillah, aku sekarang lagi kuliah di Jepang, tepatnya di Kanazawa University, di kota Kanazawa, Prefecture Ishikawa. Sekarang aku udah di tahun kedua master degree aku, dan fokus aku adalah tentang nanoparticle research air pollution. Dan alhamdulillah untuk kuliah ini aku ngedapetin beasiswa yang sangat mensupport aku dari awal, sebelum aku menginjakkan kaki ke Kanazawa hingga sampai saat sekarang ini. Mereka selalu mensupport aku, dan hal tersebut akan aku kasih tahu ke kalian. Sebelum masuk ke beasiswanya, aku mau cerita sedikit nih. Kenapa aku memilih negara Jepang sebagai tempat aku untuk melanjutkan studi? Kenapa nggak ke negara lain? Kenapa harus ke Jepang? Why? Kenapa? Jepang itu menurut aku adalah negara yang maju banget. Kalian pasti tahu, kebanyakan dari teknologi-teknologi yang ada di Indonesia itu berasal dari Jepang, ya nggak sih? Nah, mulai dari transportasinya, fasilitasnya, dan pemikiran mereka tentang sains itu luar biasa. Mereka itu sangat ingin sekali melakukan sesuatu yang berbeda, dan pemerintah mereka selalu mensupport mereka dalam segi materi, dalam segi dukungan, dan sebagainya. Dan yang aku tahu, orang Jepang itu maju karena mereka memiliki semacam keinginan yang besar untuk ingin supaya mereka lebih maju lagi. Mereka itu nggak puas dengan hasil yang sudah mereka dapatkan. Misalnya di tahun ini mereka dapetin A, terus di tahun besoknya mereka harus mengimprove, terus di tahun berikutnya mereka harus mengupgrade lagi apa yang telah mereka dapatkan ini menjadi B, C, sampai Z. Nah, di tahun 2016 lalu, alhamdulillah aku berkesempatan juga untuk mengunjungi salah satu kota di Jepang, yaitu di Kitakyushu, sebagai student exchange selama 1 bulan. Dimulai dari situlah aku seperti mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dimulai dari perjuangan yang mendapatkan kesempatan itu, terus juga perjuangannya sampai ke Jepang untuk pertama kalinya, yang aku nggak tahu sama sekali Jepang itu bagaimana. Dan akhirnya setelah 1 bulan itu, aku sangat mendapatkan banyak sekali pengalaman. Dan singkat cerita, setelah aku pulang, semangatku untuk melanjutkan S2 itu seperti aku harus ngedapetin beasiswa itu. Aku harus ngelanjutin studi aku ke Jepang. Aku kuliah lagi di Jepang gitu. Tapi kali ini aku nggak bahas tentang student exchange aku. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut gimana cara dapetinnya, atau gimana apa aja pengalaman yang aku dapatkan di sana, bisa komen di bawah. Nanti kalau misalnya banyak, aku bakalan buat video lainnya. Tapi di kali ini aku akan bahas fokus mengenai beasiswa. Itu cuma singkat cerita aja kenapa aku pengen kuliah ke Jepang lagi.
Jadi balik lagi ke beasiswa. Aku dapat beasiswa apa sih? Beasiswa yang aku dapetin itu alhamdulillah beasiswa yang full selama 2 tahun 6 bulan. Dan dari mulai tuition fee-nya, dari mulai monthly allowance-nya, terus banyak pokoknya yang aku dapetin. Nanti aku bakal jabarin lebih lanjut. Dan namanya itu adalah INPEX, INPEX Scholarship Foundation. INPEX itu berasal dari kata International Petroleum Exploration. Jadi INPEX Scholarship Foundation ini adalah sebuah foundation yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa di Indonesia agar bisa kuliah ke Jepang selama 2 tahun 6 bulan. Dan setiap tahunnya itu cuman 3 orang saja yang akan mereka terima. Jadi dari sekian banyak orang yang mendaftar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kok kayak beda tuh ya, dari Sabang sampai Merauke itu cuma 3 orang. Dan alhamdulillah aku salah satu awardinya. Tapi tenang, jangan takut dulu dengan hanya 3 orang setiap tahunnya, apakah aku bisa? Tenang, bagi orang yang berusaha, bagi orang yang bersungguh-sungguh, insya Allah mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan itu. Allah akan memberikan peluang kepada mereka jika mereka bersungguh-sungguh. Apakah itu kamu? Next, sebelum aku membahas tentang persyaratan beasiswa ini, aku mau kasih tahu dulu apa aja yang diberikan oleh beasiswa ini, apa aja yang kita dapatkan. Karena itu kebanyakan orang yang ingin tahu kan ya, kalau misalnya kita mau mendapatkan beasiswa, dari beasiswa ini kita dapetin apa aja nih. Pasti itu dulu, baru persyaratannya. Ya enggak? Jadi persyaratan beasiswa untuk INPEX Scholarship Foundation itu yang pertama harus warga negara Indonesia. Nah, apa aja sih yang diberikan oleh INPEX Scholarship Foundation ini untuk awardinya? Beasiswa ini meliputi biaya pendaftaran, kayak tuition fee-nya itu, admission-nya, kayak uang pangkal, uang kuliah, dan biaya pendidikan wajib lainnya. Mereka akan tanggung itu. Terus juga biaya bulanan kita selama 2 tahun 6 bulan. Tapi ini ada pengecualiannya ya, nanti bakal aku bahas juga. Terus juga ada 3 penerbangan dari Jakarta ke Tokyo, hanya itu. Terus tunjangan kedatangan sebesar 60.000 yen yang diberikan sekali pada saat kedatangan kita di Jepang. Terus juga ada kayak asuransi kecelakaan. Nah, kali ini aku akan bahas lebih detail. Bentar ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita dapatkan secara garis besar. Untuk biaya pendaftaran, uang pangkal, dan juga uang kuliah, biaya pendidikan wajib lainnya, mereka itu kayak langsung membayar ke pihak universitas. Jadi nggak melalui kita. Jadi mereka langsung yang berhubungan dengan pihak universitas. Kita tuh tinggal beres gitu. Mereka tuh kayak sudah mengurus langsung ke pihak universitas kita. Dan untuk uang bulanan, alhamdulillah INPEX Scholarship Foundation ini sangat-sangat on time. Tidak ada penunggakan, tidak ada keterlambatan, tetap on time tiap bulannya. Jadi kalian jangan takut untuk mendapatkan beasiswa ini, karena mereka itu sangat on time. Di tanggal segitu, ya di tanggal segitulah kita mendapatkan uang bulanan itu. Mereka akan kirim ke kita sekitar tanggal 20 di setiap bulannya. Jadi mereka itu akan kasih ke kita uang bulanan per tanggal 20 di sebelum bulan tersebut. Misalnya nih, uang bulanan di bulan Desember, mereka akan kirim uang bulanan kita di bulan November untuk bulan Desember gitu. Jadi kita udah sebelum masuk bulanan itu, kita udah kayak megang duit untuk itu. Jadi harus pandai-pandai juga, jangan sampai sebelum bulan itu kita udah habis. No, don't do that. 3 penerbangan dari Jakarta ke Tokyo. Jadi tuh kalau misalnya kalian berada di daerah lain, misalnya aku kan di Padang. Nah, tiket yang ditanggung itu cuman dari Jakarta ke Tokyo. Sementara kalau misalnya tujuan aku itu adalah Padang, harus ke Jakarta dulu, Jakarta ke Tokyo, terus dari Tokyo aku harus lanjutin perjalanan aku ke Kanazawa.
bisa gunain Shinkansen, pokoknya bisa gunain transportasi apa aja, terserah kita. Tapi selain dari Jakarta ke Tokyo itu kita yang nanggung sendiri gitu teman-teman. Begitu juga pas kita pulang nanti dari Tokyo ke Jakarta aja yang ditanggung. Tapi dari situ teman-teman jangan khawatir, jangan berpikir cuma di situ itu aja yang ditanggung, aku kan nggak punya duit dari daerah aku ke Jakarta, apalagi nanti dari Tokyo ke daerah aku, misalnya ke Tokyushu atau Kanazawa atau itu Osaka gitu kan, pakai duit apa? Sedangkan kan aku kan udah mencari beasiswa agar bisa membantu aku kuliah. Katanya funded, katanya semuanya di cover, mana? Enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi tenang teman-teman, jangan takut untuk nge-apply beasiswa, karena insya Allah bakal ada hal yang menggantikan uang kamu yang terpakai sebelumnya. Misalnya nih, bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan finansial untuk di awal pergi keberangkatan menuju ke tempat teman-teman juga bisa minjam dulu atau gimana gitu. Terus nanti di Inpex, nanti kan kita kan dari Jakarta ke Tokyo. Nah di Tokyo itu kita akan diundang ke kantor Inpex untuk bertemu dengan presiden Inpex, bertemu dengan staff-staffnya Inpex, pokoknya dikenalin di situ bahwa ini loh award di tahun ini gitu. Pokoknya mereka tuh sangat baik sekali teman-teman. Terus nanti di sana kita juga disuruh tanda tangan kayak asuransi, terus juga tanda tangan how to use the receipt. Nanti kita bakal dikasih kayak semacam receipt per bulannya, dimana itu adalah bukti bahwa mereka telah mengirimkan kita monthly allowance. Terus di situ kita diajarin gimana caranya buat receipt itu. Terus nanti itulah yang kita kirimkan tiap bulannya. Nah di sana juga kita akan diberikan uang pangkal itu tadi yang 60.000 pas saat kita berada di Tokyo, saat kita pertama kali menginjakkan kaki ke Tokyo. Nanti bakal dikasih uang pangkal itu, teman-teman bisa gunain itu. Uang pangkal itu juga bisa digunain untuk uang bayar apa tuh teman-teman, terus makanan teman-teman, atau bayar hutang piutang. Nah kan tadi aku bilang tuh menyinggung masalah 2 tahun 6 bulannya. Kenapa aku singgung itu? Karena untuk kasus aku sendiri, aku cuma 2 tahun aja, karena aku alhamdulillah nggak research student dulu. Kan kebanyakan kan kalau mahasiswa yang ingin melanjutkan studi, apalagi master degree, itu kan biasanya di Jepang itu harus research student dulu 6 bulan. Habis itu mereka akan ujian ujian masuk universitas, itu ada ujiannya. Kalau misalnya lulus baru bisa jadi mahasiswa master degree. Nah untuk kasus aku nggak perlu research student, nggak perlu ujian seperti itu, karena di awal aku udah dikasih tahu dari sensei aku sendiri bahwa aku itu kamu nggak perlu research student, kamu langsung jadi mahasiswa saya saja sebagai mahasiswa master degree, begitu teman-teman. Jadi kenapa aku hanya 2 bulan, ya itu aku nggak research student, jadi masa aku di sini cuma 2 tahun maksudnya. Tapi nggak apa-apa, itu alhamdulillah bagi aku, karena aku tidak stres untuk ujian. Karena teman-teman yang mengikuti ujian itu adalah cuma sedikit, karena itu kan kayak deg-degan gitu kan, misalnya nanti kok lulus gimana gitu. Tapi kebanyakan dari Inpex itu lulus, alhamdulillah. Terus bagi teman-teman yang research student itu kan juga tetap bayar biaya gitu kan di universitasnya, itu juga bakal ditanggung oleh beasiswa Inpex, jadi jangan khawatir. Selain itu juga ada hal yang di cover oleh Inpex, dan hal-hal ini nih kayak semacam kayaknya nggak ada di di bookletnya deh, tapi aku juga nggak tahu sih, kayaknya nggak ada. Itu ada uang conference, uang transportasi sehari-hari ke kampus di luar beasiswa bulanan kita ya. Terus juga tiap tahunnya kita kayak diundang gitu ke Tokyo untuk Bonenkai. Bonenkai itu semacam pesta akhir tahun di Jepang, pesta akhir tahun untuk melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan di tahun itu.
Jadi mereka memiliki tradisi itu. Tapi kalau misalnya kita tradisinya kayaknya itu ya. Nah teman-teman, jadi tadi itu adalah hal apa yang kita dapatkan dari Inpex sebagai awardingnya. Itu cuma general aja, tapi ada hal lain yang mereka kasih ke kita, dan ini adalah kayaknya aku rasa ini adalah plus menjadi awardee Inpex. Yang pertama itu adalah uang conference atau uang research atau uang kegiatan kita kayak summer school. Kalau kita ngikutin summer school di luar gitu, itu ditanggung sebesar 100.000 yen. Kayaknya beasiswa yang lain juga ada atau enggak ya, aku nggak tahu. Tapi yang pasti kalau beasiswa Inpex itu mereka sangat mendukung kita masalah research kita. Mereka akan mensupport kita, jadi setiap tahunnya sekali dalam setahun itu mereka memberikan uang ke kita sebesar 100.000 yen yang kita gunakan, bisa untuk summer school, bisa untuk penelitian kita, bisa untuk conference kita. Mau kita conference di luar negeri kayak misalnya di Eropa atau di Jepang atau di Indonesia bisa. Pokoknya mereka ngasih duit 100.000. Kalau misalnya lebih ya kita tanggung sendiri gitu. Tapi nggak, lumayan kan 100.000 kan ya, 100.000 yen sekitaran 12-an 13-an juta gitu. Lumayan lah, alhamdulillah. Terus juga uang transportasi. Nah ini nih yang aku tahu, kalau misalnya beasiswa Max itu mereka nggak ada nanggung uang transportasi kayak gini. Tapi kalau misalnya Inpex mereka akan nge-support kita juga uang transportasi. Misalnya nih, ini kan aku kan di rumah, aku harus gunain bus untuk ke kampus. Kalau misalnya jalan kaki itu sekitar 30 menit karena dia nanjak dan belum juga capeknya gitu. Padahal kalau misalnya naik bus cuma 7 menit doang, tapi ya bagusnya kan naik bus lebih cepat juga. Dan itu kayak ada langganan gitu sini, sebulan itu bayarnya 17 ribuan. Bukan sebulan, 4 bulan 17 ribuan dari aku ke universitas. Nah itu ditanggung oleh Inpex. Jadi kalau misalnya nanti udah habis 4 bulan, kita bakal bilang lagi ke Inpex kalau ini udah masanya udah habis, aku mau perpanjang, ya silakan diperpanjang, nanti kasih buktinya, ya semacam begitulah. Nah, terus juga di setiap tahunnya, di akhir tahun itu kita kayak ada acara Bonenkai. Bonenkai itu semacam kalau tradisi mereka itu mereka bilangnya itu kayak acara melupakan dosa-dosa gitu. Ini tradisi Jepangnya ya. Jadi mereka mengundang kita untuk acara itu, dan di sana kita kayak perkenalan, kita kayak sharing cerita-cerita ke presiden Inpex-nya, terus ke staff-staffnya. Terus juga nanti ada kayak kita perkenalan tradisi kita juga, kayak ada perform ngasih kalau ini loh khasnya Indonesia gitu. Terus selain kita ketemu dengan presidennya, kita juga ketemu dengan alumni-alumni awardee Inpex yang masih ada di Jepang. Mereka datang di acara itu dan kita ketemu, kayak menjalin link kita gitu, nanya-nanya mereka habis kuliah ngapain dan segala macam. Pokoknya seru banget. Dan itu sih kayaknya aku yang nggak aku lihat di beasiswa lain, dan hal yang buat aku merasa bahwa aku sangat bersyukur sekali ngedapatin beasiswa ini. Gak hanya cuman materi aja yang mereka kasih, tapi juga kayak loyalitas mereka dalam menjalin berhubungan dengan kita. Terus juga mereka mensupport kita. Kayak kalau misalnya kita ada, aku kan kemarin habis ini jadi best poster gitu kan, terus aku bilang aku jadi best poster di sini, kata aku kan ini semua aku kasih, ini semua aku lakuin karena Inpex juga udah nge-support aku, penelitian aku gitu. Terus mereka kayak oh terima kasih, pokoknya
mereka kayak muji dan bilang terima kasih. Pokoknya mereka tuh luar biasa lah, pokoknya baik banget. Selain uang mereka juga ngasih kayak gitu, dan itu benar-benar kayak rasanya mereka totalitas banget. Menjadi staff itu kayak mereka nggak hanya staff bagi kita, tapi juga kayak keluarga. Apalagi pas pertama kali nih, aku boleh cerita dikit ya. Pas pertama kali aku ke Tokyo, itu di Tokyo aku diantar ke Kanazawa, ke tempat aku, dan pihak Impact lah yang mengurus semuanya, sampai-sampai hal yang diperlukan di administrasi di uni aku, terus mereka yang menghubungi staff di uni aku, yang staff internasional di sini yang bertanggung jawab terhadap siswa internasional di sini gitu. Kayak mereka tuh, ini loh, ini ada orang Impact, jadi tolong baik-baik pokoknya kayak kita tuh diantar gitu, kayak kita tuh kayak diantar oleh orang tua, gimana sih. Nah kayak gitu juga aku ngerasainnya. Dan gak sampai di situ, nggak pembayaran SPP pun mereka langsung urus sendiri. Jadi aku tuh kayak tiap sekali 2 kali dalam setahun itu kan bayar SPP, dan aku nggak ada ngurus sama sekali. Beasiswa aku yang ngurus semuanya, sampai aku dikenalin sama profesor aku di sini. Kan kalau di sini kan profesornya kan ada ruangan-ruangannya gitu, terus mereka antarin aku sampai ke depan pintu profesor aku dan bilang, ini Ami, pokoknya begitulah. Oh my god, aku melting. Pokoknya terima kasih. Mereka tuh kayak, tolong ambil pelajaran sebanyak-banyaknya di Jepang dan kontribusikan apa yang kamu dapatkan di sini untuk negaramu. Kayak seolah-olah mereka ngomong kayak gitu dengan totalitas dan support materi mereka. Jadi aku kayak mikir gitu loh, aku udah dikasih beasiswa kayak gini, apa sih yang gak bisa aku kasih ke Indonesia gitu. Dan itu juga aku kayak mikir, apa sih yang bisa aku kasih ke Indonesia juga, apa sih yang bisa aku lakukan setelah aku lulus nanti gitu. Terus apa sih yang bisa aku lakukan untuk negara aku dengan bidang yang sekarang aku geluti gitu. Pokoknya aku pribadi sebagai awardee Impact Foundation Scholarship ini sangat bersyukur sekali, tak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi aku untuk mendapatkan beasiswa ini, dan juga dukungan teman-teman dan juga dukungan dari keluarga besar aku, terutama mama dan teman-teman yang mendukung aku untuk kuliah lagi. Dan gak lepas juga dari, kalau misalnya aku lihat lagi ke belakang gitu, gimana aku berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Ya seperti usaha itu gak pernah mengkhianati. Hasil yang udah kita dapetin sekarang ini itu tergantung oleh usaha yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan jika kita mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa kita untuk ngedapatin apa yang kita usahakan itu. Apa yang aku lakuin dulu ya aku perjuangin dulu. Alhamdulillah udah lega setelah ngedapetin beasiswa ini. Oke teman-teman, segitu dulu cerita beasiswa aku. Udah tahu kan ya aku dapat beasiswa apa. Nah, itu tadi cerita tentang apa sih yang aku dapetin dari beasiswa ini. Nah, untuk ngedapetin beasiswa ini harus ada persyaratannya nih teman-teman. Syarat yang pertama itu adalah kalian harus warga negara Indonesia. Yang kedua harus kuliah di Jepang, nggak bisa di negara lain, harus di Jepang. Tapi dimanapun universitas yang mau kamu apply itu bisa, asalkan itu di Jepang. Terus kamu harus apply di Jepang dengan fokus atau konsentrasinya itu adalah science atau IPA gitu.
terus juga ada berbagai macam cara pendaftaran lainnya. Nanti bakal aku bahas lagi di episode berikutnya karena mungkin ini udah kepanjangan kali ya, nanti kalian bosan, jadi aku sudahi dulu informasi beasiswa aku kali ini. Nanti di next setelahnya aku akan bahas tentang syarat-syarat beasiswanya lebih detail. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan beasiswa ini dan ingin mendapatkan beasiswa ini, dan mungkin ada berbagai pertanyaan sebelum aku buat episode lebih lanjut, kalian bisa tanyain di kolom komentar di bawah ini. Nanti bakal aku baca dan insya Allah bakal aku bahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, dan dukung channel ini untuk bisa memberikan informasi seputar scholarship, life experience in Japan, self-improvement, and motivation. Arigatou gozaimashita. Bye-bye.